Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan pengarahan Presiden Republik Indonesia yang terhormat Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heru Subno Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua di akhir pekan ini. Saya baru dapat informasi yang cukup menarik ini, dan ini penting ini untuk saya share pada Anda, dan tentu saja nanti dengan harapan akan ada konfirmasi bagaimana sebenarnya duduk soalnya. Ini kabarnya Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden dan juga mantan Wakil Panglima TNI, Panglima ABRI sebetulnya yang lebih tepat ya, itu tidak diundang pada acara halal bihalal yang dilaksanakan oleh PPAD, Perhimpunan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, yang dilaksanakan hari Selasa lalu ya, tanggal 6 Mei 2025 di Gedung Balai Kartini. Halal bihalalnya ini cukup meriah ya, karena yang diundang itu bukan hanya pensiunan atau purnawirawan TNI Angkatan Darat, tapi pensiunan ABRI. Ini artinya 3 angkatan dan Polri juga diundang. Ini kalau informasi ini benar, tentu sangat menarik, karena kan akhirnya kita tahu Pak Tri itu hadir di situ, dan pada waktu itu Pak Prabowo malah menunjukkan sikap yang sangat hormat terhadap Pak Tri Sutrisno. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mengkaji soal ini, membahas soal ini, dan ini sesungguhnya dari sini kita bisa mendapat gambaran bagaimana sih hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo saat ini. Karena sampai sekarang kan ini masih terus jadi spekulasi yang menarik. Banyak yang menilai bahwa Presiden Prabowo itu masih dikendalikan sepenuhnya oleh mantan Presiden Joko Widodo. Sebaliknya, ini menariknya dari informasi ini, dari isu ini adalah para pendukung Jokowi, bahkan termasuk Pak Jokowi sendiri, katanya itu sekarang ini dengan cermat terus memantau pergerakan dan manuver dari Presiden Prabowo, karena dalam penilaian mereka Presiden Prabowo itu sikapnya mendua, bahkan cenderung membingungkan. Di satu sisi masih terus melindungi Pak Jokowi, tetapi beberapa langkahnya menunjukkan dia mengambil kebijakan sebaliknya. Contoh yang paling kasat mata itu adalah keputusan Presiden Prabowo membatalkan mutasi Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, putra Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, sebagai Pangkogap Wilhan I. Nah, posisi Jenderal Tri Sutrisno ini sangat menarik dan bisa membantu kita untuk memahami bagaimana hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan mentornya, dengan seniornya, yakni mantan Presiden Joko Widodo. Terutama bagaimana hubungan keduanya setelah Pak Tri bersama ratusan purnawirawan menandatangani pernyataan yang salah satu poinnya itu membuat geger, yakni mendorong MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, untuk memakzulkan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden dengan alasan karena proses terpilihnya dia inkonstitusional. Dalam posisi ini Joko Widodo dan para pendukungnya, dan yang paling terlihat nyata kalau di sini adalah Luhut Panjaitan, jelas terlihat sangat kontra dengan Tri Sutrisno. Sebaliknya Presiden Prabowo sikapnya terkesan normatif, dan bahkan seperti kata penasihat khusus Presiden bidang Polhukam, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Presiden Prabowo itu memahami apa yang disampaikan oleh mereka-mereka yang pernah satu alma mater dengan dia, dan kemudian seperti juga dikatakan oleh Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Presiden menghormati aspirasi para purnawirawan dan siap mendengar semua masukan. Ini beda banget kan dengan pernyataan Luhut yang menyebut ini mereka ini kampungan gitu. Bahkan kemudian setelah halal bihalal dengan para purnawirawan itu, artinya setelah dia bertemu dengan Pak Tri, dia malah menyatakan mereka sebagai warga negara itu harus taat konstitusi. Kalau nggak taat, ya jangan tinggal, kau jangan tinggal di Indonesia. Ini ditafsirkan ini mengusir gitu
Pak Luhut ini mengusir para purnawirawan yang meminta agar MPR itu memakzulkan Gibran Rakabuming. Nah, soal halal bihalal dari purnawirawan kemarin itu, ini ada cerita yang sangat menarik ya. Karena sejak awal ini PPAD itu posisinya sangat jelas ya. Walaupun nggak berani frontal soal isu pemakzulan Gibran yang digulirkan oleh para purnawirawan itu. Lewat pelaksana tugas ketua umumnya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak kan mereka menyatakan bahwa pernyataan itu bukan sikap keseluruhan purnawirawan, tapi mereka menyatakan menghormati soal ini gitu ya. Puncaknya itu ketika pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 itu bersama dengan Legiun Veteran Republik Indonesia, Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU, dan PP Polri, mereka itu menyampaikan pernyataan sikap bersama. Ada 5 poin pernyataan sikap bersama itu, dan yang saya ingin highlight adalah yang poin pertama bahwa organisasi yang resmi di kalangan purnawirawan itu ya hanya mereka ini, hanya tadi itu. Ada LVRI, Legiun Veteran Republik Indonesia, ada Persatuan Purnawirawan ABRI, dan juga tadi Persatuan Purnawirawan dari 3 angkatan dan Polri. Jadi kendati tidak secara langsung mereka ini menafikan pernyataan Pak Tri dan menganggap ya pernyataan dari Pak Tri dan kawan-kawan itu liar ya, di luar struktur organisasi. Kalau kita lihat profilnya, kebanyakan memang yang ada di Perhimpunan Purnawirawan itu sebagian besar pendukung atau setidaknya terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo. Nah, ketika berlangsung halal bihalal PPAD dengan Purnawirawan TNI dan Polri di Balai Kartini Selasa 6 Mei itu, ada seorang sumber yang bercerita bahwa sungguhnya dalam perhelatan itu Pak Tri Sutrisno itu tidak diundang. Saya agak terkejut ya mendengar informasi ini. Apa iya sampai segitunya? Kan Pak Tri ini kalau tidak salah dia adalah Ketua Dewan Kehormatan ya di PPAD. Karena beliau kan jelas adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat. Bahkan di eranya Pak Tri kan Pak Tri menjadi Panglima ABRI. Artinya sebenarnya beliau itu ya tokoh senior di lingkungan bukan hanya purnawirawan TNI tapi juga di kalangan Polri gitu ya. Dan kalau kemudian Pak Tri ini kemudian bukan mewakili sikap resmi dari organisasi para purnawirawan, ya Pak Tri kan bagaimana mau tidak diakui ya. Dan kalau secara struktur, secara hierarkis kan Pak Tri juga menjadi pengurus di PPAD itu. Jadi kalau betul informasi ini ya, ini penting untuk dikonfirmasi bahwa Pak Tri itu tidak diundang. Menurut saya betul-betul ini pengaruh dari Joko Widodo dan geng Solo itu berarti sangat kuat dong di lingkungan organisasi purnawirawan TNI dan Polri itu. Bahkan ini semula saya dengar juga randonnya itu selain pada acara kemarin, selain sambutan Presiden yang akan menyampaikan sambutannya itu tentu saja Komarudin sebagai Ketua Umum. Semula itu ada rencana sambutan dari Ketua Umum Pepabri, Persatuan Purnawirawan ABRI, Agum Gumelar. Agum perlu dicatat dalam 2 pemilu sebelumnya itu selalu berada di kubu Jokowi dan dia sangat kontra dengan Prabowo. Bahkan kalau kita sampai sekarang pun video-videonya masih beredar luas di media sosial bagaimana pernyataan dari Agum Gumelar itu banyak sekali menyebar. Ini salah satunya saya ambilkan saja pada Pilpres 2014 ya. Pada waktu itu media mengutip pernyataan Pak Agum seperti ini. Saya tahu persis siapa dia karena bekas anak buah saya. Jangankan menjadi presiden, untuk mencalonkan diri sebagai presiden saja harusnya dia malu. Kata Agum ini yang menyatakan dia adalah bekas komandan Prabowo saat berdinas di Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Berawal pada kasus 98, sebuah kasus yang terjadi di jajaran Kopassus, penculikan beberapa aktivis terjadi. Pada kasus ini Prabowo lah tersangkanya. Itu kata Agum pada waktu itu. Jelas posisinya dia frontal dengan Pak Prabowo. Namun sekarang ini Pak Agum ya mau nggak mau menjadi pendukungnya pemerintahan Prabowo lah setidaknya begitu, karena menantunya ini legenda bulu tangkis Taufik Hidayat itu kan menjadi wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Masa menantunya jadi anggota kabinetnya Pak Prabowo nggak ikut mendukung Pak Agum ya. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat jejak digitalnya atau jejak sejarahnya, ya dia itu bukan pendukung asli dari Pak Prabowo. Sumber yang menyampaikan kepada saya itu menyebutkan bahwa yang tidak hanya Pak Tri yang tidak diundang. Ini kan karena para purnawirawan penanda tangan pernyataan ini juga tidak diundang. Seperti Maijen Sunarko dan Jen Kopassus itu jelas dia tidak diundang. Begitu juga mereka yang mendukung seperti Letnan Jenderal TNI Sutioso itu juga tidak diundang. Nah, ketika info Pak Tri tidak diundang itu sampai ke istana,
itu kemudian Istana menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak akan hadir bila Pak Tri itu tidak diundang. Ini kan membuat kalang kabut dan kemudian mereka memutuskan akhirnya mengundang Pak Tri, bahkan kemudian rundown acaranya juga diubah dan diputuskan yang menyampaikan pidato selain Presiden hanya Ketua Umum PPAD, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, ini PLT-nya yakni Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak. Selain itu juga pengaturan tempat duduk pun katanya diubah dan kabarnya yang menentukan itu adalah Pas Pampres, pasukan pengawalan Presiden. Pak Tri yang tiba sebelum Presiden ditempatkan dalam satu meja bersama Presiden, kemudian Komarudin Simanjuntak dan Sri Sultan dan Menhan Safri Samsudin. Momen yang paling menarik ya ketika Pak Prabowo mau menyampaikan pidato, dia kemudian memberi hormat kepada Pak Tri. Ini jelas sinyal yang terbuka dari Pak Prabowo bahwa dia itu berbeda dengan para purnawirawan itu. Dia tidak sepakat dengan sikap dari para purnawirawan karena buat Pak Prabowo dia masih sangat menghormati Pak Tri dan tidak terganggu dengan manuvernya Pak Tri ikut menandatangani pernyataan pemakzulan Gibran. Benarkah seperti itu? Saya coba cek kiri, cek kanan gitu ya. Ini penting untuk dicek. Seorang sumber yang hadir juga dalam acara itu dan kegiatan itu, dia menyatakan bahwa memang benar itu ada, dia terkejut karena dia ikut diundang pada pukul 10 pagi, tiba-tiba itu undangannya berubah pada menjadi sore hari. Padahal dia pada waktu itu sudah di perjalanan dan baru kemudian ketika buka handphonenya dia mendapati ini rupanya undangan itu diubah hanya melalui pemberitahuan melalui handphone. Jadi dia terpaksa kemudian karena dia sudah keluar dari rumah, kemudian dia mampir ke tempat lain. Baru setelah itu pada sore harinya menuju ke Balai Kartini itu. Jadi ada tarik menarik tadi itu dengan Istana dan kemudian terpaksa akhirnya ditunda sampai sore hari. Sekali lagi kalau ini benar seperti yang disampaikan oleh narasumber yang hadir juga dalam acara itu, ya kita bisa membaca sesungguhnya apa yang terjadi gitu. Dan kalau Anda sempat mengikuti kegiatannya kan kemudian Komarudin, ini PLT Ketua Umum PPAD itu dalam sambutannya dia menyatakan bahwa para purnawirawan itu mendukung pemerintahan Prabowo sekarang dan yang akan datang. Kami merasakan dan menyaksikan langsung semangat Indonesia maju di bawah kepemimpinan Bapak Presiden. Kami juga bangga melihat bangsa ini melangkah dengan penuh percaya diri menuju masa depan yang kuat, maju, dan disegani dunia. Peran Indonesia dalam forum internasional kini semakin signifikan dan semua itu merupakan buah dari kepemimpinan Bapak yang visioner dan berakar kuat pada nilai-nilai luhur bangsa. Kami juga memanjatkan doa tulus. Semoga Bapak Presiden dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, kesehatan yang prima dalam memimpin bangsa Indonesia sekarang dan ke depan. Semoga visi besar yang tertuang dalam Asta Cita dapat membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaulat, serta mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan amanah dari para sesepuh, para senior, bahwa kami purnawirawan dan seluruh keluarga besar TNI Polri menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program kebijakan dan langkah-langkah yang baik Bapak Presiden janjikan demi masa depan Indonesia. Pernyataan Komarudin yang menyatakan bahwa mendukung pemerintahannya Prabowo sekarang dan yang akan datang. Dia tidak menyebut nama Gibran sama sekali, menyebutnya adalah nama Prabowo. Artinya mereka akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2029, bukan Gibran seperti yang diharapkan oleh geng Solo. Dalam hal ini di kalangan purnawirawan yang paling tampil di depan geng Solo ini adalah Luhut ya.
Meskipun ini pengertian geng Solo ini bukan pengertian seperti yang banyak dipakai oleh media. Kalau geng Solo yang disebut oleh media itu adalah para perwira TNI dan Polri yang sekarang di pucuk pimpinan TNI, dan mereka ini semua pada waktu Jokowi ada di Solo menjadi wali kota di Solo, mereka pernah bertugas di sana, ada sebagai Dandim, ada sebagai Kapolres dan juga Wakapolres gitu. Ini geng Solo dalam pengertian lebih besar. Saya kira Luhut termasuk dalam pengertian itu, dalam pengertian lebih besar itu, bahkan dia yang paling berani tampil ke depan gitu. Jadi dari drama satu babak di halal bihalal PPAD itu kita jadi bisa membaca bagaimana persaingan di balik layar antara Joko Widodo dengan Pak Prabowo itu. Prabowo ini kalau memang betul seperti itu, dia berarti sekarang sudah menjadi politisi ya, bukan militer lagi ya, politisi yang piawai gitu. Dia bermain tarik ulur, tidak frontal, tapi mana kala diperlukan siap bertindak tegas gitu ya. Sikap tegas itu pertama jelas soal dalam pencopotan Legend Kunto. Yang kedua dalam posisi Pak Tri yang semula tidak akan diundang dalam acara halal bihalal PPAD itu. Dengan posisi macam itu kan jelas membingungkan ya. Ini bukan Pak Prabowo ini bukan hanya mereka yang mendukungnya. Kan kalau yang mendukung Pak Prabowo itu kan berharap bersikap frontal kepada Pak Jokowi. Tetapi kan kemarin Pak Prabowo juga belain lagi soal ijazahnya Pak Jokowi kan gitu. Yang kenapa soal itu masih terus dipertanyakan. Nah, walaupun sudah menyatakan seperti itu, tapi tetap saja buat kalangan pendukungnya Jokowi, bahkan kita bisa menduga Jokowi juga, tetap saja menimbulkan tanda tanya bagi Jokowi dan para pendukungnya. Coba perhatikan, dalam kasus pencopotan Legend Kunto, itu kan kemudian ada desakan agar Panglima TNI Agus Subianto itu dicopot. Ini karena insubordinasi, ya. Mencopot Legend Kunto tanpa konsultasi dengan presiden, dan yang seperti dikatakan oleh mantan Kabais Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat dalam wawancaranya dengan saya, kan dia menyatakan bahwa dia mendengar bahwa itu order dari orang Solo, maksudnya Jokowi. Tapi kan kalau toh Pak Yayat kemudian mendesak agar Panglima TNI dicopot, nggak dicopot juga ya gitu. Dan Pak Agus Subianto ini dikenal yang disebut sebagai geng Solo tadi karena dia pernah menjadi komandan Kodim di Solo pada waktu Pak Jokowi menjadi wali kota di sana. Jadi dipastikan tarik ulur semacam ini antara Prabowo dengan Joko Widodo itu masih akan terus berlanjut. Ini yang membuat para pendukung Prabowo yang nggak sabar, lama-lama jengkel juga dengan Pak Prabowo dan menganggapnya sebagai ayam sayur. Tapi di satu sisi Prabowo sendiri juga sudah membantah bahwa dia bukan boneka Jokowi. Jadi ini pasti akan sangat menarik kalau kita terus mengikuti, menarik dan sekaligus sebel saya kira gitu ya. Akan terus terjadi tarik ulur semacam ini sampai kemudian Pak Prabowo benar-benar firm untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Ya, sebenarnya kalau saya melihatnya yang paling nyata itu nanti pada Pilpres 2029. Tapi kan itu banyak orang nggak sabar ya kalau menunggu Pilpres sampai tahun 2029. Salah satu yang nggak sabar itu kan ya para purnawirawan yang dipimpin oleh Pak Tri itu, karena mereka khawatir dengan melihat aspek kesehatan dari Prabowo, bisa saja di tengah jalan Gibran Rakabuming itu kemudian menggantikan menjadi presiden manakala Presiden Prabowo berhalangan tetap. Nah, ini yang mereka khawatir bangsa ini bisa celaka. Jadi seperti dikatakan oleh Pak Tri, ini langkah yang ini dia ambil bersama para purnawirawan itu untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.